Pernahkah kau merasa semakin banyak tahu tentang Tuhan, justru hatimu semakin kosong? Semakin sering mendengar ceramah, semakin banyak membaca kitab, semakin panjang pembahasan tentang makrifat dan hakikat, tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap terasa jauh. Ada ruang sunyi yang tidak tersentuh. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Bibirmu mungkin fasih menyebut namanya, tapi jiwamu terasa seperti berjalan sendirian di lorong yang dingin dan sepi. Dan mungkin, itulah awal dari panggilan. Karena tidak semua orang yang bicara tentang Tuhan benar-benar sedang menuju Tuhan. Banyak yang sibuk membahas cahaya, tapi belum pernah disentuh oleh cahaya itu sendiri. Banyak yang menghafal tentang cinta kepada Allah, tapi belum pernah hancur oleh rindunya. Banyak yang tahu jalan menuju makrifat, tapi belum pernah melangkahkan hatinya ke dalam keheningan tempat makrifat itu hidup. Kita hidup di zaman ketika ilmu begitu mudah didapat. Satu sentuhan jari bisa membuka ribuan kajian. Satu malam bisa menghabiskan berjam-jam mendengar pembahasan tentang ruh, tentang Nur Muhammad, tentang fana, tentang hakikat kehidupan. Tapi anehnya, semakin banyak yang dibicarakan, semakin sedikit yang benar-benar dirasakan. Hati manusia menjadi penuh dengan pengetahuan, tapi kosong dari kehadiran. Dan disitulah sebenarnya letak rahasia yang jarang dipahami. Makrifat bukan tentang menambah tahu. Makrifat adalah tentang lebur. Bukan tentang seberapa banyak kau mengerti Tuhan dengan pikiranmu, tapi seberapa jauh dirimu hilang ketika berhadapan dengannya. Karena selama dirimu masih terlalu penuh oleh aku, maka rasa tentang Dia tidak akan pernah benar-benar masuk. Ilmu bisa membuat seseorang pandai berbicara, tapi rasa membuat seseorang diam, lalu menangis sendirian di tengah malam tanpa tahu kenapa. Ada orang yang tahu ribuan dalil tentang kedekatan Allah, tapi hidupnya tetap gelisah. Dan ada orang sederhana yang mungkin tidak pandai menjelaskan apa itu makrifat, tapi setiap kali ia menyebut nama Allah, hatinya bergetar seperti daun kecil yang disentuh angin langit. Mengapa bisa begitu? Karena ilmu tinggal di kepala, sedangkan rasa turun ke dalam jiwa. Ilmu membuat kita mengenal kata-kata tentang Tuhan, tapi rasa membuat kita merasa sedang dipandang oleh Tuhan. Dan dua hal itu sangat berbeda. Mengetahui bahwa Allah Maha Dekat tidak sama dengan merasakan kehadirannya di dalam setiap tarikan nafas. Mengetahui bahwa Allah Maha Melihat tidak sama dengan gemetar ketika sedang sendirian karena merasa tatapannya begitu nyata. Makrifat sejati dimulai ketika pengetahuan berhenti menjadi kebanggaan, lalu berubah menjadi kerendahan hati. Semakin seseorang masuk ke dalam rasa, semakin ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu berisik, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ingin memahami Tuhan dengan logika kecilnya. Padahal Tuhan tidak bisa dijangkau hanya dengan pikiran, karena pikiran selalu ingin menjelaskan, sedangkan rasa hanya ingin berserah. Ada saat di mana ilmu tidak lagi mampu membawa seseorang lebih jauh. Ia seperti berdiri di depan pintu besar, mengetahui segala teori tentang apa yang ada di baliknya, tapi tidak mampu masuk. Dan di titik itulah rasa mulai mengambil peran. Rasa tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti embun. Pelan, lembut, tapi menghidupkan. Kadang ia hadir saat seseorang sedang duduk sendiri setelah lelah menghadapi dunia. Kadang ia turun ketika sujud terasa begitu panjang dan dada tiba-tiba sesak oleh kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia datang saat melihat langit senja, lalu hati tiba-tiba merasa kecil dan hancur tanpa sebab. Itulah rasa. Ia tidak bisa diajarkan seperti rumus. Tidak bisa dipindahkan lewat kata-kata. Ia hanya bisa dihidupkan ketika hati mulai jernih dan ego mulai melemah. Sayangnya banyak manusia hari ini lebih sibuk mengisi kepala daripada membersihkan hati. Kita ingin memahami Tuhan, tapi tidak ingin ditanggalkan. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi masih memeluk erat kesombongan diri. Kita ingin merasakan cahayanya, tapi hati kita penuh oleh kebisingan dunia, ambisi, penilaian manusia, dan rasa ingin dianggap tahu. Padahal Tuhan begitu dekat. Lebih dekat dari urat leher. Bukan Dia yang jauh. Kitalah yang terlalu ramai untuk menyadari kehadirannya. Hati manusia hari ini terlalu penuh suara, penuh komentar, penuh pengetahuan yang belum berubah menjadi kesadaran. Dan kebisingan itu perlahan membuat rasa menjadi mati. Kita bisa berbicara tentang cinta kepada Allah berjam-jam,
tapi lupa bagaimana caranya diam di hadapannya. Padahal seringkali Tuhan tidak hadir dalam keramaian pikiran. Ia hadir dalam keheningan. Dalam ruang batin yang mulai kosong dari tuntutan dunia. Dalam jiwa yang tidak lagi sibuk ingin dianggap suci. Dalam hati yang mulai rela berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi orang yang paling tahu. Aku hanya ingin benar-benar merasakan kehadiran Mu." Dan mungkin, perjalanan makrifat yang sebenarnya dimulai dari sana. Bukan ketika seseorang merasa sudah sampai. Tapi ketika ia sadar bahwa selama ini ia baru berjalan di permukaan. Karena makrifat bukan tentang siapa yang paling banyak bicara tentang Tuhan. Makrifat adalah ketika hati mulai luluh hanya karena mendengar namanya. Ketika dunia masih sama, tapi cara memandangnya berubah. Ketika doa tidak lagi terasa seperti permintaan, tapi seperti kerinduan untuk pulang. Dan saat rasa itu mulai hidup, perlahan manusia akan mengerti satu hal yang sangat dalam. Bahwa ilmu memang bisa mengantar kita menuju pintu. Tetapi hanya rasa yang mampu membukanya. Ilmu memang penting. Tanpa ilmu seseorang bisa tersesat. Tanpa ilmu seseorang mungkin berjalan tanpa arah dan mengira setiap bisikan hatinya adalah petunjuk dari Tuhan. Karena itulah ilmu adalah cahaya awal. Ia seperti pelita di tengah malam. Menunjukkan jalan, memperlihatkan mana jurang dan mana pijakan. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Ilmu hanya menunjukkan arah. Ia tidak bisa menggantikan perjalanan itu sendiri. Seseorang bisa membaca ribuan buku tentang lautan, memahami kedalaman samudra, mengenal nama-nama ombak dan arus, tapi semua itu tidak akan pernah sama dengan satu langkah kecil saat tubuhnya benar-benar masuk ke dalam air dan merasakan dinginnya lautan menyentuh kulitnya. Begitulah perbedaan antara ilmu dan rasa dalam jalan makrifat. Mengetahui bahwa api itu panas berbeda dengan menyentuh api secara langsung. Mendengar cerita tentang indahnya matahari terbit di puncak gunung berbeda dengan berdiri sendiri di atas puncak itu, dalam udara dingin, lalu menyaksikan langit perlahan memerah sementara hatimu diam karena terlalu kagum. Ilmu bisa menceritakan pengalaman, tapi rasa membuatmu mengalami. Dan makrifat sejati bukan sekadar mengetahui tentang Tuhan. Makrifat adalah ketika hati mulai menyaksikan kehadirannya di balik seluruh kehidupan. Karena itu seseorang bisa saja sangat pandai berbicara tentang hakikat. Lisannya fasih menjelaskan makam-makam ruhani, mampu mengutip kata-kata para sufi besar, memahami istilah fana, baka, tajalli, dan seterusnya. Tapi semua itu belum tentu berarti ia telah menyentuh rasa. Sebab rasa tidak tumbuh dari banyaknya kata. Ia tumbuh dari hancurnya, aku. Inilah bagian yang paling sulit diterima oleh manusia. Kita senang menambah pengetahuan karena pengetahuan membuat diri merasa besar. Semakin tahu, semakin muncul perasaan bahwa aku memahami. Aku mengerti. Aku lebih dalam daripada yang lain. Padahal dalam jalan makrifat, semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin kecil ia merasa. Bukan semakin tinggi. Karena cahaya Tuhan tidak membuat manusia merasa agung. Cahaya itu justru memperlihatkan betapa kecil dan lemahnya dirinya. Itulah mengapa makrifat bukan jenjang ilmu. Ia bukan tingkatan yang dicapai karena kepintaran. Makrifat adalah runtuhnya segala rasa memiliki diri. Saat seseorang mulai menyadari bahwa selama ini penghalang terbesar antara dirinya dan Tuhan bukanlah dosa-dosanya, tapi dirinya sendiri. Egonyalah hijab itu. Perasaan, aku tahu. Perasaan, aku sudah sampai. Perasaan, aku lebih dekat. Semua itu adalah dinding halus yang membuat rasa tidak pernah benar-benar lahir. Karena rasa sejati hanya datang kepada hati yang mulai kosong. Hati yang rela tidak menjadi apa-apa. Lihatlah bagaimana hujan turun. Air selalu mencari tempat yang rendah. Ia tidak menetap di puncak yang meninggi. Begitu pula rasa makrifat. Ia turun ke hati yang rendah. Hati yang lembut. Hati yang tidak sibuk meninggikan dirinya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Dan ketika ego mulai runtuh, sesuatu yang aneh mulai terjadi dalam batin seseorang. Keheningan mulai terasa hidup. Dulu ia mengira zikir hanyalah ucapan lisan. Tapi kini diam pun terasa seperti zikir. Duduk sendiri dalam sunyi terasa lebih penuh daripada ribuan kata. Hatinya mulai mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga. Karena saat ilmu mulai diam,
rasa mulai berbicara. Rasa tidak berteriak. Ia tidak datang membawa penjelasan panjang. Ia hadir seperti cahaya subuh yang perlahan masuk ke celah jendela. Lembut, hampir tak terasa, tapi mengubah seluruh suasana ruangan. Begitulah rasa bekerja di dalam jiwa. Ia tidak memaksa seseorang percaya. Ia membuat seseorang menyaksikan. Dan penyaksian itu berbeda dari keyakinan biasa. Orang yang hanya tahu tentang Tuhan masih bisa ragu. Tapi orang yang telah menyaksikan dengan rasa, tidak membutuhkan banyak bukti lagi. Bukan karena ia melihat Tuhan dengan mata, tapi karena hatinya disentuh oleh kehadiran yang lebih nyata daripada dunia. Di titik itu seseorang mulai memahami bahwa ilmu selama ini hanyalah petunjuk jalan. Ia seperti papan arah menuju gunung. Papan itu penting, sangat penting. Namun jika seseorang hanya memeluk papan petunjuk tanpa pernah berjalan, ia tidak akan pernah sampai ke puncak. Begitu banyak manusia hari ini sibuk memeluk petunjuk, tapi lupa berjalan masuk ke dalam dirinya sendiri. Mereka sibuk membahas hakikat, tapi tidak pernah duduk diam cukup lama untuk mendengar suara hatinya sendiri. Mereka sibuk memperdebatkan Tuhan, tapi lupa merindukan Tuhan. Padahal rasa tidak lahir dalam keramaian argumentasi. Ia lahir dalam kesunyian. Dalam malam-malam panjang ketika seseorang mulai lelah mengejar dunia. Dalam sujud yang perlahan menghancurkan kesombongan dirinya. Dalam air mata yang jatuh bukan karena masalah dunia, tapi karena tiba-tiba hati merasa sangat jauh dari Allah. Dan justru dari kehancuran itulah rasa mulai tumbuh. Karena hati yang retak lebih mudah dimasuki cahaya. Orang-orang yang hidup hanya dengan ilmu sering merasa harus selalu menjelaskan segalanya. Mereka ingin semua bisa dipahami dengan logika. Semua harus punya definisi. Semua harus bisa diterangkan. Tapi dalam dunia rasa, tidak semua bisa dijelaskan. Ada hal-hal yang hanya bisa dihayati. Seperti seseorang yang jatuh cinta. Sulit menjelaskan mengapa ia mencintai. Tapi seluruh hidupnya berubah karenanya. Begitu pula ketika rasa makrifat mulai hidup. Seseorang tidak selalu mampu menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi caranya memandang dunia berubah. Cara ia berdoa berubah. Cara ia menangis berubah. Bahkan cara ia diam pun berubah. Karena kini ia tidak lagi sekadar mencari Tuhan. Ia mulai merasakan bahwa Tuhan selalu hadir. Dan saat itulah ilmu mulai tunduk kepada rasa. Bukan berarti ilmu ditinggalkan. Tidak. Ilmu tetap menjadi jalan. Tapi rasa menjadi mata yang menyaksikan tujuan perjalanan itu. Karena pada akhirnya, ilmu hanya mengantar. Sedangkan rasa, membawa seseorang sampai. Dan dalam dunia rasa, hakikat tidak perlu dijelaskan. Ia dihayati. Ada satu titik dalam perjalanan menuju makrifat ketika seseorang mulai sadar, bahwa pikirannya tidak mampu membawa dirinya lebih jauh. Bukan karena pikiran itu buruk. Bukan karena ilmu tidak penting. Tetapi karena ada wilayah-wilayah tertentu dalam perjalanan menuju Tuhan yang tidak bisa ditembus oleh logika manusia. Pikiran hanyalah alat. Ia diciptakan untuk memahami dunia. Untuk menghitung, menimbang, membedakan, menganalisa. Dengan pikiran manusia membangun peradaban, mengenali hukum kehidupan, mempelajari langit dan bumi. Pikiran adalah anugerah besar. Namun dalam jalan makrifat, pikiran bukan pusat perjalanan. Ia hanya pintu awal. Karena cahaya Tuhan tidak turun ke kepala. Ia turun ke dada. Ke tempat rasa bersemayam. Itulah sebabnya banyak orang yang sangat cerdas justru sulit masuk ke dalam rasa. Bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka terlalu bergantung pada pikirannya sendiri. Mereka ingin memahami Tuhan seperti memahami ilmu pengetahuan. Ingin mengukur kehadirannya dengan logika. Ingin menjelaskan cahaya dengan kata-kata. Padahal cahaya tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Ia hanya bisa dirasakan. Seperti seseorang yang belum pernah melihat matahari. Kau bisa menjelaskan bentuknya, cahayanya, panasnya, warnanya. Tapi semua penjelasan itu tidak akan pernah benar-benar membuatnya mengerti, sampai ia sendiri berdiri di bawah cahaya matahari itu. Begitu pula rasa makrifat. Ia bukan hasil dari berpikir keras. Ia adalah hasil dari disentuh. Dan sentuhan itu datang dari cahaya ilahi yang turun diam-diam ke dalam hati yang lembut. Rasa sejati bukan emosi biasa.
Ia bukan sekadar haru yang datang lalu pergi. Bukan pula sensasi spiritual yang membuat seseorang merasa istimewa. Banyak orang tertipu di sini. Mereka mengira setiap getaran batin adalah makrifat. Setiap pengalaman aneh dianggap cahaya. Padahal rasa sejati justru sangat tenang. Ia tidak gaduh. Ia tidak membuat seseorang merasa hebat. Sebaliknya, ia membuat hati menjadi lembut. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada damai yang tidak tergantung keadaan. Bahkan di tengah masalah hidup, hatinya tetap memiliki ruang sunyi yang tidak tersentuh dunia. Itulah tanda bahwa rasa mulai disentuh oleh cahaya. Cahaya makrifat tidak membakar dengan keramaian. Ia menerangi dengan keheningan. Kadang seseorang sedang sujud biasa saja. Tidak ada pengalaman luar biasa. Tidak ada suara gaib. Tidak ada penglihatan aneh. Tapi tiba-tiba dadanya terasa lapang. Sangat lapang. Seolah seluruh beban hidup hilang dalam satu tarikan nafas. Kadang air mata jatuh begitu saja tanpa sebab. Bukan karena sedih. Bukan karena takut. Tapi karena ada sesuatu dalam hati yang tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu terlalu indah untuk dijelaskan. Kadang rasa itu hadir saat seseorang memandang langit malam. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin pelan dan sunyi yang panjang. Tapi tiba-tiba hatinya bergetar. Seolah seluruh alam sedang berbicara tentang Tuhan. Itulah rasa. Ia tidak datang melalui logika. Ia datang melalui cahaya. Semakin seseorang bersandar penuh pada pikirannya, semakin sulit ia masuk ke dalam wilayah rasa. Karena pikiran selalu ingin memahami, sementara rasa hanya ingin berserah. Pikiran berkata, "Aku ingin mengerti Tuhan." Tapi rasa berkata, "Aku rela dilebur oleh Tuhan." Dan disitulah perbedaannya. Pikiran selalu berdiri sebagai subjek yang mengamati. Sedangkan rasa rela hancur agar hanya dia yang tersisa. Karena itu para pecinta Tuhan sering terlihat sederhana. Mereka mungkin tidak pandai menjelaskan pengalaman batinnya. Bahkan kadang mereka memilih diam. Sebab ada hal-hal yang terlalu suci jika dipaksa menjadi kata-kata. Mereka tahu bahwa tidak semua cahaya bisa dibawa ke dalam bahasa manusia. Ada pengalaman yang hanya bisa disimpan di dalam dada, lalu dihayati dalam sujud panjang yang sunyi. Ketika rasa mulai hidup, perlahan cara seseorang menjalani dunia berubah. Ia tetap bekerja, tetap makan, tetap berbicara dengan manusia, tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang telah pulang. Hatinya tidak lagi sepenuhnya tinggal di dunia. Ia mulai merasa asing dengan keramaian manusia yang terlalu sibuk mengejar pengakuan. Ia tidak lagi terlalu haus dipuji. Tidak terlalu hancur saat dicela. Karena ada rasa yang lebih dalam daripada semua itu. Rasa bahwa Allah selalu bersamanya. Dan rasa itu membuat hidup menjadi berbeda. Bukan berarti hidup menjadi mudah. Masalah tetap ada. Luka tetap datang. Manusia tetap bisa mengecewakan. Namun kini ada cahaya di dalam dada yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Karena orang yang telah disentuh rasa tidak lagi berjalan sendirian. Ia mulai merasakan kehadiran Tuhan di balik setiap kejadian. Bahkan dalam kesedihan pun ada kelembutan. Bahkan dalam kehilangan pun ada pelukan rahasia dari langit. Ia tidak selalu mampu menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi jiwanya tahu. Dan pengetahuan jiwa jauh lebih dalam daripada sekadar pemahaman akal. Inilah sebabnya mengapa banyak wali Allah justru terlihat sangat sederhana. Mereka tidak sibuk menunjukkan kedalaman spiritualnya. Tidak haus dianggap suci. Tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Karena cahaya sejati tidak suka dipamerkan. Ia bekerja diam-diam. Seperti akar pohon yang tidak terlihat, tapi menghidupkan seluruh batang dan daun. Begitulah rasa makrifat hidup di dalam hati manusia. Ia tidak selalu tampak di luar. Tapi dari dalam, ia mengubah segalanya. Cara memandang dunia berubah. Cara mencintai berubah. Cara menangis berubah. Bahkan cara menyebut nama Allah pun berubah. Kini setiap zikir bukan lagi sekadar ucapan lisan. Tapi seperti panggilan pulang dari jiwa yang rindu kepada asalnya. Dan semakin cahaya itu masuk ke dalam hati, semakin seseorang sadar bahwa yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan bukanlah kepintaran, bukan banyaknya kata-kata, bukan tingginya pengetahuan,
melainkan kejernihan jiwa. Karena hanya hati yang jernih, yang mampu memantulkan cahayanya. Seringkali seseorang yang baru mulai berjalan dalam jalan ruhani akan bertanya, bagaimana cara belajar rasa? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tapi di dalamnya tersembunyi satu kebiasaan lama manusia, kebiasaan menjadikan segala sesuatu sebagai ilmu yang bisa dipelajari, dihafal, lalu dikuasai. Padahal rasa bukan seperti itu. Rasa tidak bisa dipindahkan seperti seseorang memindahkan isi buku ke dalam kepala muridnya. Ia bukan rumus, bukan teori, bukan kumpulan kata-kata yang bisa selesai dipahami dalam satu malam. Rasa adalah kehidupan batin. Dan kehidupan tidak diajarkan, ia dihidupkan. Itulah sebabnya seseorang bisa mendengar ceramah yang sama dengan orang lain, tapi yang satu hanya mendapat pengetahuan, sementara yang lain menangis diam-diam karena hatinya disentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Karena rasa bukan turun dari lisan ke telinga. Rasa turun dari hati ke hati, dari nur ke nur. Ada pancaran yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang siap menerimanya. Dan pancaran itu tidak selalu hadir lewat kata-kata. Kadang justru ia hadir lewat diam. Lewat tatapan mata seorang hamba yang hatinya hidup. Lewat kehadiran seseorang yang membuat batin kita tiba-tiba tenang tanpa tahu sebabnya. Itulah mengapa dalam perjalanan para pencari Tuhan, keberadaan seorang guru sejati sangat berbeda dengan sekadar orang yang pandai berbicara. Guru sejati tidak hanya mengajar dengan ucapan. Ia mengajar dengan keadaan batinnya, dengan kehadirannya, dengan adabnya, dengan cara ia diam, dengan cara ia memandang dunia. Karena rasa tidak ditanam melalui penjelasan panjang, tapi melalui pancaran nur yang hidup dalam jiwa. Kadang seseorang duduk di hadapan seorang wali Allah. Tidak ada pembicaraan besar. Tidak ada pelajaran rumit. Bahkan mungkin hanya duduk dalam diam. Tapi entah mengapa dadanya terasa lembut. Hatinya terasa ingin menangis. Ada sesuatu yang perlahan runtuh di dalam dirinya. Itulah rasa yang sedang disentuh. Dan sentuhan itu jauh lebih dalam daripada ribuan kata. Sebab cahaya tidak selalu berbicara. Kadang ia hanya hadir, lalu mengubah seluruh isi jiwa. Orang yang rasa batinnya mulai hidup biasanya tidak terlalu ramai. Ia menjadi lebih tenang, lebih teduh. Tidak sibuk menunjukkan dirinya. Tidak haus dipuji sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Karena semakin rasa hidup, semakin seseorang sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ia mulai mencintai diam. Bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena hatinya sedang mendengar sesuatu yang lebih dalam daripada suara dunia. Di titik itu, zikir tidak lagi terasa seperti kewajiban. Ia menjadi kebutuhan jiwa. Seperti nafas. Tanpa zikir, hatinya terasa jauh dan kering. Bukan karena takut dosa, tapi karena ia rindu kepada Allah. Dan rasa seperti ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan. Tumbuh dalam zikir yang panjang. Dalam adab yang dijaga. Dalam keikhlasan yang terus dibersihkan. Dalam diam yang penuh kesadaran. Karena rasa makrifat tidak suka hati yang kasar. Ia hanya hidup dalam jiwa yang lembut. Lihatlah tanah yang subur. Ia tidak keras. Ia lunak dan siap menerima air. Begitu pula hati manusia. Semakin lembut hati itu, semakin mudah cahaya masuk ke dalamnya. Namun kelembutan hati tidak muncul karena banyak bicara tentang spiritualitas. Ia muncul ketika seseorang mulai jujur melihat dirinya sendiri. Melihat kesombongannya. Melihat cintanya kepada dunia. Melihat betapa sering ia beribadah demi dipandang baik oleh manusia. Dan dari kesadaran itu lahirlah kehancuran batin yang indah. Kehancuran yang membuat seseorang mulai rendah di hadapan Allah. Disitulah rasa mulai tumbuh. Bukan ketika seseorang merasa suci, tapi ketika ia sadar betapa kotornya dirinya tanpa rahmat Tuhan. Semakin seseorang menjaga adab kepada Allah, rasa itu semakin hidup. Adab dalam berbicara, adab dalam memandang manusia, adab dalam beribadah, adab dalam menerima takdir. Karena hati yang beradab adalah tempat yang layak untuk turunnya cahaya. Dan cahaya itu sangat halus. Kadang ia hadir saat seseorang bangun malam dalam keadaan lelah, lalu duduk sendiri di atas sajadah. Tidak ada pengalaman luar biasa. Tidak ada suara dari langit.
Tapi ada ketenangan yang perlahan memenuhi dada. Seolah Tuhan sedang dekat sekali. Lebih dekat daripada dirinya sendiri. Kadang rasa itu hadir saat seseorang membaca satu ayat Al-Quran yang sudah sering ia baca. Tapi malam itu berbeda. Tiba-tiba ayat itu seperti berbicara langsung ke dalam hatinya. Air matanya jatuh. Bukan karena ia memahami tafsir yang dalam. Tapi karena hatinya disentuh. Dan saat rasa mulai hidup seperti itu, perlahan hidup seseorang berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Tuhan terasa hadir di mana-mana. Dalam langkahnya, dalam diamnya, dalam kesedihannya, dalam tawanya, bahkan dalam kesalahan dan kelemahannya, ia tetap merasa sedang dipandang oleh kasih sayang Allah. Hatinya menjadi saksi. Bukan saksi karena argumentasi. Bukan karena logika. Tapi karena rasa itu sendiri telah membuka mata batinnya. Kini ia tidak hanya percaya bahwa Allah ada. Ia merasa Allah hadir. Dan perasaan itu mengubah seluruh cara hidupnya. Ia menjadi lebih lembut kepada manusia. Lebih mudah memaafkan. Lebih sedikit menghakimi. Karena orang yang hatinya disentuh rasa akan sadar bahwa semua manusia sedang berjalan pulang kepada Tuhan dengan luka dan perjuangannya masing-masing. Maka ia memilih menjadi teduh. Bukan menjadi keras. Ia memilih diam. Bukan sibuk merasa paling benar. Karena rasa sejati selalu melahirkan kasih sayang. Bukan kesombongan spiritual. Dan semakin rasa itu hidup, semakin seseorang memahami satu rahasia yang sangat dalam. Bahwa makrifat bukan sesuatu yang bisa dipelajari seperti ilmu dunia. Rasa bukan hasil kepintaran manusia. Ia adalah cahaya. Ia adalah nur. Ia adalah kehidupan batin yang dihidupkan langsung oleh Allah di dalam hati hamba yang dikehendakinya. Karena pada akhirnya, rasa bukan dipelajari. Rasa dihidupkan oleh cahayanya. Selama rasa belum benar-benar tembus, manusia masih melihat Tuhan sebagai sesuatu yang berada di luar dirinya. Masih ada jarak. Masih ada aku yang sedang mencari, dan dia yang sedang dicari. Masih ada perasaan, aku sedang beribadah kepada Tuhan. Aku sedang mendekat kepada Allah. Aku sedang belajar makrifat. Dan selama aku itu masih begitu kuat, perjalanan belum benar-benar masuk ke kedalaman. Karena makrifat sejati dimulai ketika rasa perlahan menghancurkan pusat keberadaan diri. Bukan menghancurkan tubuh. Bukan menghilangkan kesadaran sebagai hamba. Tetapi menghancurkan keakuan yang selama ini berdiri di antara manusia dan Tuhannya. Keakuan yang ingin diakui. Yang ingin merasa sudah dekat. Yang ingin menjadi istimewa karena perjalanan spiritualnya. Saat rasa mulai benar-benar menembus, sesuatu yang sangat sunyi mulai terjadi di dalam batin seseorang. Semua pemisah perlahan runtuh. Dinding antara aku dan dia mulai melebur dalam kesadaran yang sangat halus. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan. Tidak, bukan itu. Tetapi rasa dirinya mulai lenyap di hadapan kehadiran Allah yang begitu besar. Seperti lilin kecil yang cahayanya hilang ketika matahari terbit. Ia masih ada, tapi tidak lagi terlihat. Di titik itu seseorang tidak lagi merasa sedang mencari Tuhan. Karena seluruh hidup terasa penuh dengan kehadirannya. Ia memandang dunia, dan dunia berubah menjadi lautan tanda. Angin bukan lagi sekadar angin. Ia menjadi sentuhan dari kasih sayang Tuhan. Hujan bukan lagi sekadar air yang jatuh dari langit. Ia menjadi bahasa langit yang menenangkan hati. Bahkan diam pun terasa seperti ayat. Segala sesuatu berubah menjadi pengingat. Segala sesuatu berbicara tentang dia. Dan ini bukan hayalan. Bukan imajinasi spiritual. Tapi karena rasa telah tembus ke dalam lapisan makna yang selama ini tertutup oleh ego dan kebisingan dunia. Orang yang sampai pada keadaan ini sering tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Karena bahasa manusia terlalu sempit untuk menggambarkan keluasan kehadiran itu. Kadang ia hanya diam. Menatap langit terlalu lama. Menangis tanpa sebab. Atau duduk dalam zikir berjam-jam tanpa merasa bosan sedikit pun. Bukan karena ia sedang mencari sesuatu. Tapi karena hatinya sedang tenggelam dalam rasa hadir yang begitu nyata. Ada orang yang ketika menyebut nama Allah, seluruh tubuhnya gemetar lembut. Bukan karena dibuat-buat. Bukan karena ingin terlihat khusyuk.
Tapi karena ada rasa dalam dadanya yang terlalu dalam untuk ditahan. Dan ketika rasa itu datang, dunia seperti menghilang sesaat. Yang tersisa hanya dia. Hanya kehadirannya. Hanya cinta yang tidak bisa dijelaskan. Namun justru di titik inilah ujian terbesar muncul. Karena ego bisa masuk dengan sangat halus. Jauh lebih halus daripada dosa-dosa lahir. Ego spiritual adalah hijab yang paling sulit dikenali. Saat seseorang mulai merasa dirinya istimewa karena pengalaman batinnya. Merasa lebih tinggi karena merasa dekat dengan Tuhan. Merasa sudah sampai. Padahal selama masih ada rasa, aku telah sampai, berarti dirinya belum benar-benar hilang. Makrifat sejati justru membuat seseorang semakin merasa kecil. Semakin tidak terlihat. Semakin malu kepada Allah. Karena semakin dekat cahaya itu masuk ke dalam hati, semakin seseorang sadar betapa luas keagungan Tuhan dan betapa kecil dirinya. Orang arif tidak sibuk menceritakan rasa. Tidak sibuk memamerkan pengalaman spiritualnya. Karena mereka tahu, rasa bukan milik pribadi. Rasa hanyalah pantulan cahaya. Ia seperti cermin. Cermin tidak memiliki cahaya. Ia hanya memantulkan. Dan semakin jernih cermin itu, semakin hilang keberadaan dirinya. Yang tampak hanya cahaya yang memantul di atasnya. Begitulah hati seorang arif. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang yang memiliki makrifat. Ia hanya ingin menjadi tempat lewatnya cahaya Tuhan. Tanpa nama, tanpa pengakuan, tanpa tepuk tangan manusia. Karena rasa sejati tidak membuat seseorang ingin tampil. Ia justru membuat seseorang ingin bersembunyi dalam kerendahan. Lihatlah para pecinta Allah yang sejati. Mereka sering terlihat biasa saja. Tidak selalu dikenal. Tidak selalu banyak bicara. Tidak selalu punya kedudukan besar di mata manusia. Tapi ketika duduk di dekat mereka, hati terasa teduh. Ada keheningan yang hidup. Ada cahaya yang tidak terlihat mata, tapi terasa oleh jiwa. Dan semua itu lahir bukan karena mereka menguasai ilmu tertentu. Melainkan karena diri mereka telah banyak hancur di hadapan Allah. Karena makrifat bukan tentang menjadi seseorang. Makrifat adalah tentang lenyapnya diri. Tentang luluhnya, aku. Tentang tenggelamnya hati dalam kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar wujud selain dia. Di titik ini ibadah pun berubah rasa. Seseorang tidak lagi salat karena takut neraka. Tidak lagi berzikir karena mengejar pahala. Ia beribadah karena hatinya tidak sanggup jauh dari Allah. Karena menyebut namanya telah menjadi kebutuhan jiwa. Seperti orang yang kehausan membutuhkan air. Dan rasa seperti ini sangat sunyi. Tidak banyak kata. Tidak banyak klaim. Hanya ada kerinduan yang terus membesar dalam diam. Kadang seseorang menangis dalam sujud, tapi bahkan dirinya sendiri tidak tahu kenapa ia menangis. Kadang ia duduk sendiri di malam hari, memandang langit, lalu hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sedih, bukan bahagia, tapi seperti rindu yang sangat tua. Rindu untuk pulang kepada asal segala cahaya. Dan disitulah rasa benar-benar menjadi jalan fana. Jalan di mana diri perlahan hilang, dan kehadiran Tuhan menjadi semakin nyata. Bukan mata yang melihatnya, tapi hati yang tidak lagi melihat selainnya. Namun semakin rasa itu menembus, semakin seseorang sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Bukan wali. Bukan ahli makrifat. Bukan manusia istimewa. Ia hanyalah hamba kecil yang sedang disentuh oleh sedikit cahaya dari lautan rahmat Tuhan yang tak bertepi. Dan justru karena itulah, ia semakin menunduk. Semakin diam. Semakin lembut kepada sesama. Karena ia tahu, semakin rasa menembus, semakin diri merasa bukan siapa-siapa. Ada satu kesalahan halus yang sering terjadi dalam perjalanan menuju makrifat. Kesalahan yang terlihat seperti semangat beribadah, padahal diam-diam masih dipenuhi ambisi diri. Banyak orang mengejar rasa seperti mengejar pengalaman spiritual. Mereka ingin segera merasakan getaran batin. Ingin cepat menangis dalam zikir. Ingin mengalami keadaan-keadaan ruhani yang menakjubkan. Mereka berpindah dari satu majelis ke majelis lain, dari satu guru ke guru lain, berharap menemukan rasa yang selama ini mereka cari. Padahal rasa sejati tidak datang karena dikejar. Ia datang karena hati telah siap menerimanya.
Inilah rahasia yang sangat dalam jalan makrifat. Rasa bukan hadiah bagi orang yang paling ambisius secara rohani. Bukan pula hasil dari usaha memaksa diri untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena selama seseorang masih sibuk ingin memiliki rasa, sebenarnya ia masih sibuk dengan dirinya sendiri. Masih ada, aku ingin merasakan. Masih ada, aku ingin sampai. Masih ada, aku ingin menjadi dekat. Padahal dalam jalan menuju Allah, bahkan keinginan untuk memiliki pengalaman ruhani pun bisa menjadi hijab. Karena makrifat bukan tentang mendapatkan sesuatu untuk diri. Makrifat adalah tentang hilangnya diri itu sendiri. Rasa sejati seperti hujan. Hujan tidak turun karena bumi memaksanya turun. Ia turun ketika bumi siap menerimanya. Ketika tanah membuka dirinya. Ketika permukaan yang keras mulai retak. Ketika bumi berhenti menolak. Begitu pula rasa makrifat. Ia turun ke hati yang telah dilembutkan oleh kerendahan. Ke hati yang mulai kosong dari kesombongan. Ke hati yang tidak lagi sibuk menuntut pengalaman spiritual. Karena cahaya Tuhan tidak tinggal di tempat yang penuh oleh keakuan. Ia hanya singgah di hati yang lapang. Di hati yang rela menjadi tanah. Persiapan hati inilah yang sering dilupakan banyak manusia. Kita ingin cepat sampai pada rasa, tapi tidak ingin membongkar ego. Kita ingin merasakan cahaya, tapi masih mempertahankan kebanggaan diri. Kita ingin dekat dengan Tuhan, tapi masih ingin dipandang tinggi oleh manusia. Padahal perjalanan makrifat bukan perjalanan menambah sesuatu. Ia adalah perjalanan melepaskan. Melepaskan rasa ingin dianggap suci. Melepaskan rasa ingin menjadi istimewa. Melepaskan rasa ingin memiliki kedudukan ruhani. Bahkan melepaskan rasa ingin merasakan. Karena semakin seseorang menggenggam rasa, semakin rasa itu menjauh. Rasa sejati seperti burung liar. Ia hanya hinggap pada tangan yang terbuka. Bukan tangan yang menggenggam dengan ambisi. Orang-orang dalam jalan tarekat yang sejati memahami hal ini dengan sangat dalam. Karena itu mereka tidak diajarkan untuk mengejar pengalaman batin. Mereka diajarkan untuk membersihkan diri. Membersihkan adab. Membersihkan niat. Membersihkan hati. Mereka dilatih sabar dalam zikir meski tidak merasakan apa-apa. Mereka dibimbing untuk tetap sujud meski langit terasa sunyi. Karena yang dicari bukan sensasi spiritual. Yang dicari adalah kerelaan hati di hadapan Allah. Dan justru disitulah rasa paling tinggi mulai bekerja. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika seseorang berzikir begitu lama, tapi tidak merasakan getaran apapun. Tidak ada air mata. Tidak ada ketenangan luar biasa. Tidak ada pengalaman mistis. Yang ada hanya sunyi. Kosong, kering, dan banyak orang berhenti di fase ini. Mereka mengira dirinya gagal, mengira Allah jauh darinya. Padahal bisa jadi, justru disitulah dirinya sedang dibersihkan dari ketergantungan kepada rasa-rasa lahiriah. Karena selama seseorang masih beribadah demi merasakan sesuatu, sebenarnya pusat ibadahnya masih dirinya sendiri. Ia belum benar-benar beribadah karena Allah. Maka Allah kadang menyembunyikan rasa, agar hamba belajar mencintainya tanpa syarat. Belajar tetap sujud meski tanpa sensasi. Belajar tetap berzikir meski tanpa haru. Belajar tetap setia meski langit terasa diam. Dan kesetiaan seperti inilah yang perlahan menghancurkan ego paling dalam. Ada orang yang menangis dalam zikir. Ada pula orang yang tidak merasakan apa-apa dalam zikirnya, tapi justru lebih dekat kepada Allah. Karena ukuran kedekatan bukan pengalaman batin yang terlihat. Ukuran kedekatan adalah seberapa bersih hati itu di hadapan Tuhan. Semakin hati kosong dari dirinya sendiri, semakin mudah cahaya turun. Dan kekosongan ini bukan kekosongan yang mati. Ia adalah ruang suci. Ruang yang tidak lagi dipenuhi tuntutan ego. Di sanalah rasa mulai tumbuh perlahan. Sangat perlahan. Seperti fajar yang datang tanpa suara. Kadang seseorang bahkan tidak sadar bahwa dirinya sedang berubah. Tiba-tiba ia lebih lembut kepada manusia. Lebih mudah memaafkan. Lebih tenang menghadapi ujian. Lebih sedikit mengeluh. Lebih sering diam. Dan tanpa ia sadari, itulah tanda bahwa rasa mulai hidup di dalam dirinya. Karena rasa sejati tidak selalu datang dengan ledakan spiritual. Kadang ia hadir seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di bawah tanah. Tidak terlihat.
tapi menguatkan seluruh kehidupan batin. Semakin seseorang dibersihkan oleh perjalanan ini, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak mampu menghadirkan rasa dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada amalan yang bisa memaksa cahaya turun. Tidak ada teknik yang bisa membeli makrifat. Semuanya adalah anugerah. Dan anugerah hanya turun kepada hati yang siap menerimanya. Maka tugas manusia bukan memburu cahaya. Tugas manusia adalah membersihkan ruang batinnya. Menjadi hening, menjadi lembut, menjadi kosong, menjadi rela. Karena cahaya Tuhan tidak masuk ke hati yang penuh oleh dirinya sendiri. Ia masuk ke hati yang telah retak oleh kerinduan dan dilembutkan oleh kepasrahan. Dan ketika hati itu benar-benar siap, rasa akan turun dengan sendirinya. Tanpa dipanggil, tanpa dipaksa, tanpa disadari. Seperti hujan yang turun di malam sunyi kepada bumi yang telah lama menunggu. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan mengejar cahaya, tapi menyiapkan ruang agar cahaya turun. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang. Bukan tentang mencapai tingkat spiritual tertentu. Bukan tentang mendapatkan pengalaman-pengalaman batin yang menakjubkan. Dan bukan pula tentang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Semua perjalanan makrifat pada akhirnya hanyalah satu perjalanan sunyi. Perjalanan pulang. Pulang dari keramaian dunia menuju keheningan hadiratnya. Pulang dari kelelahan menjadi aku, menuju ketenangan saat diri mulai lenyap. Pulang dari kegaduhan pikiran menuju kedamaian rasa. Karena jauh di dalam diri manusia, ada satu kerinduan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kerinduan untuk kembali. Jiwa manusia sebenarnya lelah. Lelah menjadi sesuatu. Lelah mempertahankan identitas. Lelah mengejar pengakuan. Lelah terus membuktikan diri di hadapan manusia. Kita menghabiskan hidup mengejar banyak hal, seolah jika semua itu tercapai maka hati akan tenang. Kita mengejar dunia, kedudukan, penghormatan, bahkan kadang mengejar pencapaian spiritual. Tapi semakin dikejar, semakin terasa kosong. Karena yang sebenarnya dicari jiwa bukan dunia. Bukan juga pujian manusia. Yang dicari jiwa adalah rumahnya. Dan rumah itu adalah Allah. Itulah mengapa ketika rasa mulai hidup, perlahan seseorang tidak lagi terlalu sibuk mengejar dunia. Bukan karena ia meninggalkan kehidupan. Bukan karena ia membenci dunia. Tapi karena hatinya telah menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada semua yang bisa diberikan dunia. Ia tetap hidup seperti manusia biasa. Tetap bekerja. Tetap berjalan di tengah keramaian. Tetap menghadapi ujian dan kehilangan. Namun kini ada ketenangan yang tidak mudah goyah. Karena hatinya telah memiliki tempat pulang. Orang yang hidup dalam rasa tidak berarti hidupnya tanpa luka. Ia tetap menangis. Tetap bisa kecewa. Tetap merasakan sakitnya kehilangan. Namun di balik semua itu ada ruang hening dalam dirinya yang tetap tenang. Seolah ada pelukan tak terlihat yang selalu menjaga jiwanya. Dan dari situlah lahir ketabahan yang tidak dibuat-buat. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan manusia. Karena ia merasa tidak pernah kehilangan Allah. Ia tidak lagi terlalu gelisah menghadapi masa depan. Karena rasa dalam dadanya berkata, "Dia bersamamu." Dan kalimat itu cukup untuk menenangkan seluruh hidupnya. Semakin rasa itu menembus, semakin seseorang hidup dalam kesederhanaan batin. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Tidak lagi haus pengakuan. Tidak lagi ingin dipandang telah sampai. Karena rasa yang sejati tidak membutuhkan penjelasan. Cahaya tidak sibuk menjelaskan dirinya terang. Ia hanya menerangi. Begitu pula orang yang telah disentuh rasa. Kehadirannya menjadi tenang. Diamnya menjadi teduh. Tatapannya menjadi lembut. Dan tanpa banyak bicara, orang lain bisa merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam jiwanya. Bukan karena dirinya hebat, tapi karena dirinya mulai hilang. Makrifat sejati bukan pencapaian. Ia bukan puncak yang bisa dibanggakan. Ia bukan gelar ruhani. Ia bukan sesuatu yang membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada manusia lain. Makrifat adalah kefanaan yang hening. Keadaan ketika seseorang perlahan rela menjadi tiada, agar hanya Allah yang terasa ada. Dan kefanaan itu sangat sunyi. Tidak ramai. Tidak penuh klaim. Tidak sibuk menunjukkan pengalaman spiritual. Justru semakin dalam rasa seseorang,
semakin ia malu kepada Allah. Semakin ia sadar betapa sedikit dirinya mengenal Tuhan. Semakin ia merasa bahwa seluruh hidupnya hanyalah tetes kecil di hadapan lautan keagungannya. Di titik itu ibadah berubah menjadi kerinduan. Zikir berubah menjadi nafas. Sujud berubah menjadi tempat pulang. Dan hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian. Karena dimanapun ia berada, hatinya selalu merasa dekat dengan Allah. Kadang di malam yang sangat sunyi, seseorang duduk sendiri tanpa suara. Tidak ada tangisan besar. Tidak ada pengalaman luar biasa. Hanya ada dada yang terasa damai ketika menyebut namanya perlahan. Allah, Allah, Allah. Dan dalam panggilan yang sederhana itu, seluruh jiwanya seperti menemukan rumah. Bukan rumah yang terbuat dari dunia, tapi rumah cahaya. Rumah ketenangan. Rumah tempat segala kegelisahan berhenti. Disitulah rasa benar-benar menjadi jalan pulang. Bukan lagi sekadar pengalaman spiritual yang datang sesaat, tapi keadaan jiwa yang terus hidup. Keadaan ketika seseorang tidak lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Karena seluruh hidupnya telah dipenuhi kesadaran akan kehadirannya. Langit menjadi ayat, hujan menjadi kasih sayang, luka menjadi panggilan untuk mendekat, dan diam menjadi tempat mendengar suara hati yang paling dalam. Orang seperti ini mungkin terlihat biasa di mata manusia. Namun di dalam dirinya ada samudera ketenangan yang tidak terlihat. Karena rasa yang telah tembus tidak membuat manusia sibuk keluar. Ia membawa manusia masuk. Masuk ke dalam ruang batin tempat hanya ada Allah dan kehendaknya. Dan saat seseorang benar-benar sampai pada titik itu, tidak banyak lagi yang ingin ia katakan kepada dunia. Karena ada hal-hal yang terlalu suci untuk dijelaskan. Ada rasa-rasa yang hanya bisa dipeluk dalam diam. Ada cinta yang terlalu dalam untuk diucapkan. Maka perlahan seluruh perjalanan ini berakhir dalam keheningan. Tidak ada lagi ambisi untuk menjadi siapa-siapa. Tidak ada lagi kebutuhan untuk dianggap suci. Tidak ada lagi keinginan untuk menunjukkan kedalaman spiritual. Yang tersisa hanyalah seorang hamba kecil yang duduk diam di hadapan Tuhannya dengan hati yang luluh. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari makrifat. Bahwa makrifat bukan tentang mengetahui lebih banyak, tapi tentang merasa lebih dalam. Makrifat itu bukan ilmu, tapi rasa yang telah tembus. Dan rasa yang telah tembus, tak lagi butuh bicara,